pujian penyembahan di Indonesia. Dahsyat luar biasa. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini penglihatan, kan firman Tuhan katakan, sesuatu yang terjadi ke depan selalu diberitahu kepada nabi-nabinya, para nabi-nabinya, diingatkan. Nah benar Songkasi, yang dahsyatnya sekarang ini di Indonesia, kalau dibandingkan dengan di Amerika, di Eropa, di mana-mana, di Indonesia itu sekarang, itu gereja-gereja 24 jam, ada namanya APT, mungkin kalian pernah dengar, Azusa Street, Prayer Tower, ada MDS. MDS itu apa? Ya, sinodenya kita, Battle. Itu 24 jam, tiap hari. Nah, belum gereja-gereja. Gereja kita memang belum ada 24 jam. Semua benar-benar kayak tsunami penyembahan yang luar biasa. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa coba next. Tidak lama Rick Riding melihat penglihatan seperti itu. Ada satu gembala di Melbourne. Ini gembala ini namanya Russell Evans. Dia gembala di Planet Shakers. Di gereja Planet Shakers di Melbourne. Seorang kasih pada saat dia di mimbar kayak begini. Pada saat dia mau doa berkat. Pada saat seperti itu dia melihat ada ada semacam jutaan generasi. Makanya muncullah generasi Jeremia itu. Jutaan anak muda di Indonesia itu on fire. Menyala-nyala. Di dalam penglihatannya dia. Dia bilang kenapa enggak anak muda di Australia? Kenapa kok enggak di Melbourne ya? Kok di Indonesia anak-anak muda on fire, menyala-nyala, berkobar-kobar, mendidih. Dia lihat. Wow, dan generasi muda Indonesia ini mati-matian menyembah Tuhan. Nah kemudian anak muda itu di dalam penglihatannya, di dalam penglihatan Russell Evans ini, enggak mau kompromi dengan dosa. Itu yang dia lihat. Dia lihat anak muda, jutaan anak muda di Indonesia berkobar-kobar dan tidak kompromi sama sekali dengan dosa. Nah, karena dia lihat kayak begini, dia ceritalah ke pendeta-pendeta seluruh Indonesia. Bahwa dia melihat bahwa di Indonesia ada kegerakan anak muda yang on fire, yang berapi-api, menyala-nyala, berkobar-kobar, mendidih. Dan takut akan Tuhan. Nah, saudara yang kasih, setelah itu apa yang terjadi? Next, ada IWBR. IWBR ini Indonesian Whale Bridge Revival. Itu yang pertama, itu terjadi November, tanggal 20 November 2018 di ICE BSD. Saya hadir, Kasih. Saya diundang, saya disuruh datang, makan dulu Pak Purba datang jam 11. Nah saya datang jam 11. Kita makan dulu. Nah, Kasih tanggal 20 November 2018 itu, saya mau cerita kepada saudara. Panitianya dibentuk. Dibentuk panitia persiapan untuk IBR ini dibentuk panitia. Panitianya sebulan berpuasa. Doa dan puasa. Panitia melihat tidak cukup satu hall. Tahu saudara di ICE itu satu hall itu 7.000. 150 juta sekali pakai. Jadi si hamba Tuhan ini begitu pendoa bilang enggak cukup satu hall. Harus 2 hall. 2 hall 300 juta. Pusing ini si gembala ini. Tapi ini karena kegerakan anak-anak muda. Panitia itu 30 hari puasa menjelang tanggal 20 ini. Maka dia melihat enggak cukup ini. Enggak cukup satu hall. 7.000 enggak cukup. Akhirnya dengan iman diberanikan sewa
2 hall, 14.000. Saudara tahu berapa orang yang hadir? 20.000. Saudara tahu jam berapa sampai jam berapa ibadah? Jam 12 selesai makan siang, karena makan kan mulai jam 11. Jam 19 baru pulang, 7 jam. Nyembah Tuhan kayak 20.000 orang. Saya pada saat itu, waduh ini juga saya bilang, ini ada nggak dari Junction yang hadir ya? Ada satu, anaknya Pak Posen. Begitu dia sampai di rumah, udah sampai jam 21 malam. Bilang sama mamanya, Mak cariin aku tukang urut. Mamanya bilang, ngapain kok malam-malam tukang urut? Dari jam 12 sampai jam 19, nggak ada istirahat menyembah Tuhan. Saudara mungkin bohong, saya ada saksinya di situ. Wow, jadi penglihatan nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan di Jerusalem, di Melbourne, menjadi kenyataan tanggal 20 November. Dan dilanjutkan yang kedua, tanggal 12 November tahun 2021, 3 tahun setelah itu. Dan saya kemarin melayani di Semarang, ada salah satu gereja besar, 70% anak muda. Saya memberkati seorang direktur utama, ketua BPD. Nikah kayak begini nih. Nah, karena jemaatnya anak muda semua, gelap. Jadi waktu latihan saya datang. Sengaja dibikin lampu. Jadi pengantin dari sana lampu semua gelap. Saya disuruh berdiri di sini gelap-gelap begini. Kayak waktu si Christian. Saya berdiri sini, Christian maju. Nah, baru pengantinnya datang ke sini, baru lampu sorot begini datang sini. Ada orang menari di depan. Menari, tahu saudara, hadirat Tuhan. Di pernikahan saya nggak pernah lihat kayak begitu. Anak muda 70%. Nah, ini saya rindu terjadi di tempat ini. Pernikahan dilawat oleh Tuhan. Waktu maju yang menari itu, dan ada orang nyanyi pujian, dia menari dengan begitu lembutnya. Saya berdiri di sini, saya nggak tahan. Karena hadirat Tuhan begitu kuat. 70%. Sekarang kita, Pak Robert, berapa persen anak muda di gereja kita? Itu 70%. Dan mereka menyala-nyala, berkobar-kobar. Nah, kasih, kita nggak lama-lama di sini. Kemudian, nah kenapa judulnya ini? Silakan, lanjutkan. Yes. Tanggal 24 November kemarin di sini. Sehari sebelum saya berangkat ke Semarang. Di sini. Di sini ada doa dan puasa setiap Kamis jam 10 di sini. Ada orang luar datang, bukan pendoa kita, bukan full timer kita, orang luar datang. Nah, waktu selesai ibadah dia bilang, Pak Purba bisa ketemu enggak sebentar? Saya bilang, ada apa Bu? Pak Purba, tadi saya lihat Pak Purba, ada malaikat 2 di sana. Kemudian anak muda berduyun-duyun datang ke gereja ini. Wih, saya kan jadi wow, anak muda datang ke gereja ini berduyun-duyun. Wih, saya bilang ini harus saya sampaikan. Pak Robert bilang, Pak Purba, tanggal 25 bisa ya? Kok nyambung ya? Jadi dia lihat anak muda, Christian, dia lihat anak muda berduyun-duyun datang dari luar sana, datang ke sini menyembah Tuhan. Ada malaikat 2 di sana menunggu mereka. Wih, saya bilang, wow. Nah, oleh karena itu, saudara kasih. Makanya
poinnya, temanya hari ini adalah tentang kebangunan rohani ini. Nah sekarang saya mau sampaikan, baru kita masuk ini. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Nah oleh karena itu, para anak muda yang hadir saat ini, atau yang ada di rumah. Hari ini, dengarkan Roma 12 ayat 11. Bahkan di rumah saudara baca. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada 3 di sini. Pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang kedua, biarkanlah rohmu menyala-nyala. Dan yang ketiga, layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bisa enggak kerajinan kendor? Bisa. Saya juga bisa. Saya hadir tiap jam 5 pagi. Tiap jam 5 pagi. Kita dengan hamba-hamba Tuhan dari segala penjuru. Ya, dari luar negeri, dari dalam negeri. Kita tetap jam 5 pagi. Tapi ada saatnya juga kendor. Misalnya pulang udah malam. Capek, kendor. Bisa enggak anak muda kendor? Alamiah. Lagi kesulitan, lagi ada persoalan, lagi bete, lagi sama orang tua, lagi enggak enak, sama teman lagi enggak enak. Itu bisa kendor. Tapi firman Tuhan katakan, dengarkan. Kalau saudara kendor, firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tetap, saudara enggak boleh kendor, kerajinanmu enggak boleh kendor. Rajin, belajar rajin. Yang sudah kerja rajin. Datang duluan, pulang belakangan. Bukan datang belakangan, pulang duluan. Saudara harus rajin bekerja. Rajin bekerja, rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Saudara harus rajin menghadapi tahun 2023 ke depan ini. Enggak boleh kendor. Ada masalah, enggak apa-apa, tetap jangan kendor, tetap rajin. Nah, tapi memang tadi seperti saya bilang, ya namanya juga manusia sekali-sekali kan kendor. Makanya dalam firman Tuhan, nanti saudara baca di 1 Korintus 9 ayat 24, di Filipi, itu Paulus ini, yang kita peromakan juga dia yang nulis. Paulus ini berkali-kali katakan, lari kepada tujuan. Lari enggak diem begini, lari. Jadi diingatkan hari ini, diingatkan lagi kepadaku, termasuk kepada saya menyampaikan firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan malas-malas. Jangan kendor belajar, jangan kendor bekerja, terus semangat. Nah baru yang kedua, biarlah rohmu yang menyala-nyala. Rohmu yang menyala-nyala. Berkobar-kobar, mendidih, menyala-nyala. Saya teringat, siapa yang sudah menerima kasih mula-mula, angkat tangan. Kasih mula-mula, angkat tangan. Kasih mula-mula, jangan malu-malu, angkat tinggi-tinggi. Saya kepingin tahu siapa di ruangan ini yang sudah mengalami, yang sudah menerima kasih mula-mula, angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau yang belum, oke. Saya menerima kasih mula-mula tahun 67. Saudara belum dibuat, boro-boro lahir dibuat aja belum. Saya masih SMA kelas 1. SMA kelas 1, saya berjumpa dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Tahu saudara, waduh menyala-nyala, berkobar-kobar. Mendidih luar biasa, mau
mau ke gereja hari Minggu, hari Rabu udah celana disetrika, baju sudah disiapkan. Bayangin tuh, semangat berkobar-kobar. Doa makan aja dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebelum tidur berdoa dipenuhi oleh Roh Kudus. Bangun dipenuhi oleh Roh Kudus, berkobar-kobar. Pada tahun 67 apa udah ada mobil ke gereja? Enggak ada. Jadi menyala-nyala. Tadi Sari bisa nyanyi Mendidih di Hati sama ini sebentar. Mungkin teman-teman nggak pernah dengar nama Mendidih di Hati ya. Pada saat itu kita nyanyi mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Coba, ku selalu bernyanyi. Coba, gimana? Siap? Coba saudara dengarkan. Pada saat itu kita menyala-nyala, berkobar-kobar. Lagu ini dinyanyikan pada tahun 1967. Atau sama-sama bangkit berdiri. Didih di hati. Amin. Didih di hati. Amin. Didih di hati. Haleluya. Selalu gembira, Amin. selalu gembira, hilanglah susah. Amin. Haleluya, haleluya. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Amin. Haleluya. Haleluya. Mendidih, mendidih di hatiku. Amin. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Haleluya, haleluya. Glory. Selalu gembira, hilanglah susahku. Amin. Haleluya. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Silakan duduk. Saudara kasih, pada saat itu kita mendidih, menyala begini. Tapi bukan itu tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah layanilah Tuhan. Tahu saudara, umur 15 tahun. Ya, pada saat itu ada pengerja full timer namanya Benyamin Munte. Enggak S1 kayak Kristen gini. Ya hanya SMA. Kemudian sekolah Alkitab di Siantar. Sekolah Alkitab bukan STH. Dengan kita-kita yang lagi mendidih begini nih. Pada saat itu kita ada 3 kampung kita layani. Tahu saudara jalan dari kampung saya ke kampung yang lain? 2 jam. Kasih lampu strongkeng di sini. Tahu lampu strongkeng yang kalau perlu dipompa begini terus kesak gini. Cewek-cewek kasih di kepala gini, bawa gini. 2 jam. Kita nyanyi kerja buat Tuhan, deng. Kayak gitu. Enggak ada capeknya. Tiap bulan. Jam berapa pulang sampai di rumah? Jam 2, jam 3 pagi. Kenapa? Karena menyala-nyala. Menyala-nyala, berkobar-kobar. Cari jiwa yang baru. Jadi ada di kampung itu kita sebut orang damai. Siapa itu orang damai? Menyediakan rumahnya untuk tempat ibadah. Bukan untuk tempat ibadah. Ya untuk kayak semacam kebaktian lah gitu. Itu kita sebut orang damai. Belum jemaat. Kita datangi tiap bulan. Kita anak muda semua. Saya umur 15 tahun. Benyamin mungkin pada saat itu 19 tahun, 20 tahun lah. Baru tamat dari Pematang Siantar. Dari Purbasari, sekolah Alkitab di Purbasari. Tapi kenapa bisa begitu? Karena menyala-nyala, berkobar-kobar, mendidih. Nah saya rindu
Anak-anak muda kayak seperti di sini. Menyala-nyala berkobar-kobar begitu. Kemudian tidak cukup hanya sampai menyala-nyala. Layani Tuhan. Sekarang ini kita ada tema 1 tahun ke depan disciple, murid. Murid itu apa? Disuruh Tuhan pergi, pergilah. Jadikan semua bangsa jadi muridku. Ajari mereka dan baptis mereka. Saudara anak-anak muda, layani Tuhan, bawa anak-anak muda sebanyak-banyaknya di sini. Khususnya apalagi yang belum kenal Tuhan, bawa ke sini rame-rame. Sebagai murid, saudara bawa teman-teman, rame-rame datang ke sini. Karena ada penglihatan seorang pendoa di tempat ini yang bukan jemaat kita di sini. Dia terheran-heran anak-anak muda berduyun-duyun datang ke sini. Tapi apa kita diam aja? We have to do something. Kita harus lakukan sesuatu. Nah, ini. Jadi satu, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Tapi menyala-nyala, berkobar-kobar, mendiri dan layani Tuhan. Ini ayat yang pertama dan hanya satu ayat. Jadi saudara kasih, jadilah kayu bakarnya Tuhan untuk mengobarkan api revival ini. Nah ini Pak Purba, apa hubungannya dengan kok kayu bakar? Saya bikin istilah ini kayu bakar. Nah tampilin dong kayu bakarnya. Jadilah kayu bakarnya Tuhan. Oh belum. Kembali. Mundur. Oh, bukan. Terus, enggak, ke belakang. Oke, terus. Next. Next, setelah ini. Yes. Saudara kasih, biar bisa menyala-nyala kayak begini tadi. Saudara, ini harus ada kayu bakarnya ini. Nah mungkin saudara kalau pikir, apa hubungannya dengan kayu bakar untuk mengobarkan api revival, api kebangunan rohani ini. Ambil bagian dalam mengobarkan api ini. Nah, kasih biar saudara enggak pikirannya kemana ini. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara siapa salah satu contoh orang yang menjadi kayu bakarnya Tuhan untuk mengobarkan kebangunan rohani itu. Salah satu adalah Evan Robert, bukan Pak Robert Lawrence, tapi Evan Roberts. Nah, Evan Roberts ini, saudara harus dengarkan ini. Evan Roberts ini, dia lahir di Wales, di Inggris. Di usia 13 tahun, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan umur 15 tahun. Kalau adik ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan umur berapa? SMA kelas 17. Oke. Kalau Christine di umur berapa? SMP? Wah, lebih gila lagi SMP, kalah kita. Dia masih lebih muda. Kalau gitu dia mirip-mirip sama dengan Evan Roberts ini. Nah, Evan Roberts ini begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu saya pertama sekali mengalami perjumpaan Tuhan itu, rasanya nggak ada yang lebih mahal, rasanya nggak ada yang lebih penting, rasanya nggak ada yang lebih bahagia kecuali dengan Tuhan. Tiap hari mau ke gereja aja. Nah, Evan Roberts ini juga begitu, dia berdoa 4 jam sehari. Dari jam 1 pagi sampai jam 5 pagi. Berdoa setiap hari. Berapa tahun? 11 tahun. Dia berdoa, baca Alkitab, berdoa. Dan dia kerja di perusahaan batubara. Kerja di perusahaan batubara di dalam kantor lagi lunch time, makan siang jam 12 sampai jam 1, dia berdoa. Dia baca firman Tuhan. Itu kalau orang sudah menyala-nyala,
semangat berkobar-kobar, itu rasanya mau dengan Tuhan aja. Nggak ada yang lebih indah kecuali dengan Tuhan. Ini yang saya rindukan terjadi kepada anak-anak muda di tempat ini. Kalau menyala-nyala nggak bawa orang ke sini, rasanya rugi. Saya pertama kali di keluarga kami yang kenal sama Tuhan. Semenjak itu semua keluarga kenal sama Tuhan. Memang ngeledek. Setiap, kan kita gereja kita kan nangis-nangis ya. Sementara gereja kami sebelumnya kan nggak ada nangis-nangis, nggak ada tepuk tangan. Jadi kalau tepuk tangan, saya ajak orang tepuk tangan, kita kan tepuk tangan gini-gini kan. Jadi semua saya diledek, nangis-nangis lah. Gereja tepuk tangan lah, gereja nangis-nangis lah. Tapi tahu saudara, semua keluarga saya itu ikut Tuhan. Bahkan ada 4 disekolahin oleh orang tuanya di Solo. Saya punya rumah di Solo. Mereka tinggal, ngapain kamu cari kos? Tinggal di rumah saya aja. Mereka tinggal di situ. Dia ngasih tahu sama mamanya, sama orang tuanya di kampung. Ma, aku sekarang ini ibadah di gerejanya Om Purba. Jadi gerejanya yang di Solo, keluarga Allah itu dianggap gereja saya itu. Pokoknya tepuk tangan nangis, gereja Om Purba. Nah saya bilang akhirnya dia juga nangis, dia bilang rasain loh. Dia juga nangis-nangis juga tepuk tangan akhirnya. Tapi dulu diledek, masa nangis-nangis, sebentar nangis-nangis ketawa-ketawa, sebentar ini. Sekarang rasain loh, lu juga udah nangis-nangis sekarang. Tapi nangis-nangis bahagia, sukacita. Nah, ini salah satu contoh orang yang menjadi kayu bakarnya terjadinya revival itu, terjadinya kebangunan rohani itu. Nah, kita terus next. Nah, tanggal 31 Oktober 1904, dengarkan nih. Setelah dia berdoa berapa tahun? 11 tahun. Berapa jam sehari? 4 jam. Sebagai kayu bakar untuk terjadinya revival, sebagai kayu bakar untuk terjadinya kebangunan rohani yang dahsyat. Dia memberanikan diri bikin kayak semacam KKR lah di Wales. Tahun 1904 penduduk di Wales itu baru 3.000. 118 tahun yang lalu Wales itu penduduknya hanya 3.000. Waktu dia bikin KKR yang hadir 1.000. Semua dilawan oleh Tuhan. Sepertiga Wales dilawan oleh Tuhan. Sehingga kedengaran ke luar negeri, kemana-mana kedengaran. Orang berbondong-bondong pergi ke Wales menyaksikan lawatan Tuhan itu. Dan mereka kembali ke negaranya membawa api yang sama, menyala-nyala berkobar-kobar. Hanya oleh satu orang yang menjadi kayu bakar. Ya Tuhan. Nah jadi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara ini. Bukan secara kebetulan temanya saya bikin hari ini. Yang ada hubungannya dengan kayu bakar. Kayu bakar agar terjadi yang dilihat oleh para pendoa tanggal 24 November di sini. Anak-anak muda berduyun-duyun datang ke sini. Harus ada kayu bakarnya di tempat ini. Siapa yang mau jadi kayu bakarnya untuk kegerakan di sini? Masa gini? Siapa yang mau jadi kayu bakar biar jiwa-jiwa anak-anak muda yang berduyun-duyun datang ke sini angkat tangan. Di hadapan hadirat Tuhan. Terjadi sesuai dengan iman. Kita besok akan melihat di sini yang ibadah berkobar-kobar. Wow. Puji Tuhan. Nah sekarang, dan ini tidak mudah. Tidak mudah. 4 jam sehari berdoa. Mungkin saudara tidak ngambil jam 1 sampai jam 5 pagi. Tapi terserah kapan saja. Nah kemudian penerapannya gimana Pak Purba? Nah penerapannya silakan. Yes. Sudahkah saudara menjadi kayu bakarnya Tuhan selama ini? Pertanyaannya. Saya ulangi. Sudahkah saudara
menjadi kayu bakar revival kebangunan rohani untuk anak muda di sini selama ini? Belum. Artinya baru tadi saudara mau menjadi kayu bakarnya revival kebangunan rohani anak muda di sini. Saudara kerjakan itu. Contohnya Evan Roberts. Dan itu luar biasa. Luar biasa. Kemudian seperti saya tadi bilang, cerita kepada saudara, kayu bakar IWBR pertama, kayu bakar panitianya puasa 30 hari. Itu kayu bakarnya. Mereka panitia, dibentuk panitia, mereka berpuasa, berdoa, berpuasa 30 hari. Dan salah satu dari pendoa itu melihat, Tuhan katakan kepada dia nggak cukup satu hall. Dia ngelapor kepada gembala yang mengadakan itu, gembala gereja yang mengadakan IWBR 1 itu. Dia pikir tambah lagi satu, yang satu hall saja 150 juta saja, duitnya dari mana? Mau jadi 2. Tapi si pendoa bilang, Pak, ini nggak muat satu hall, Pak. Ini kami melihat orang itu berduyun-duyun datang ke IWBR 1 ini. Percaya ini pendetanya. Ya, sewa, tambah satu hall lagi. Benar. Karena kayu bakar itu berdoa, berpuasa 30 hari. Maka ada saja yang orang-orang berpartisipasi. Terjadilah itu yang dahsyatnya luar biasa. Dan tahu saudara, saya mau cerita kepada saudara, saya masih di situ dan saya disuruh meminta doa. Doa altar call yang pertama. Siapa di antara 20.000 anak muda, dewasa muda yang ada hari ini, yang kepahitan dengan orang tuanya, maju ke depan. Tahu saudara berapa orang yang maju ke depan? Ribuan maju ke depan. Saya nangis. Betapa banyaknya anak-anak muda itu yang kepahitan dengan orang tuanya. Mereka maju ke depan, saya disuruh ke atas untuk doakan mereka. Saya lihat, ya ampun, kan 20.000 kan, seperempat aja kan berapa itu? Seperempat itu kan 5.000-an, 5.000. Bayangin, dilawat oleh Tuhan. Yang kepahitan dengan papa mamanya, maju mereka ke depan dan mereka dipulihkan. Waktu kita doakan, mereka dilawat Tuhan, dipulihkan, mereka sukacita luar biasa. Pertama, altar call yang kedua, itu yang saya nggak lupa sampai hari. Apa pendeta besar yang di sini? No, kan kayak Kristen, kayak kalian ini. Dia bilang, siapa yang ada yang hadir hari ini, yang pernah ada berniat untuk bunuh diri? Saya kaget. Anak muda yang pernah punya niatan mau bunuh diri, maju ke depan. Maju ke depan. Ya ampun. Ya ampun. Persoalan anak muda. Jadi dewasa muda di sini, mari jadi kayu bakarnya revival. Kayu bakarnya kebangunan rohani yang dahsyat di tempat ini. Karena di luar sana banyak anak-anak muda, bahkan yang mau bunuh diri. Banyak anak-anak muda dengan orang tuanya nggak akur, dengan orang tuanya bermasalah, kepahitan dengan orang tua, nggak mau pulang ke rumah. Pada saat itu datang ke depan kayak begitu, mereka dilawan, mereka nangis, mereka tergeletak, ada yang nggak bangun-bangun. Bukan nggak bangun sampai besok, enggak. Maksudnya berjam-jam. Karena tapi dia sukacitanya luar biasa. Saya rindu terjadi di tempat ini, Christian. Saya rindu terjadi karena ini ada peneguhan dari seorang pendoa yang bukan pendoa kita, yang dari luar sana datang ke sini. Dia lihat anak muda datang berduyun-duyun, anak 2 malaikat di situ. Suruh datang, silakan. Dan saya rindu kejadian itu terjadi. Tapi harus ada kayu bakarnya di tempat ini.
Oke, saya nggak mau panjang lebar. Nah biasanya ada jam di sini, kemana jamnya? Dari pindah ya? Oh ya, ya nggak, biar saya tahu waktunya gitu. Nanti, nah saya tambah satu lagi. Saudara mungkin ada cara 5 ciri. 5 ciri revival, 5 ciri kebangunan rohani. Apa itu? Seperti terjadi di Azusa Street di akhir zaman. April tahun depan akan diresmikan Azusa Street Prayer Tower di California, di Los Angeles. Teman-teman sudah ngajak ikut ke sana. Jadi Azusa Street dulu pernah saya sama Iman 7 tahun yang lalu ke Amerika, kita mampir tinggal hanya nama jalan doang. Nggak ada gerejanya, hanya Azusa Street. Tapi ini oleh kemurahan dibikinlah Azusa Street Prayer Tower. Jadi menara doa dibikin namanya Azusa Street. Di Indonesia sudah ada 24 jam. Akan diresmikan bulan April, tanggalnya belum dipastikan. Mereka ngajak saya, Pak Rura, siap-siapkan waktu biar kita sama-sama. Di Amerika akan dibuka doa 24 jam. Namanya Azusa Street Prayer Tower. Nah, apa itu cirinya? Apa ciri revival? Apa ciri kebangunan rohani itu terjadi? Apa cirinya? Cirinya 1. 5H. Tapi ini bahasa Inggris ya. Humility. Apa itu humility? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Enggak boleh sombong, enggak boleh angkuh. Yang kedua, holiness, kekudusan. Anak muda di tempat ini, saudara harus jaga kekudusan. Salah satu ciri agar terjadi kebangunan rohani dewasa muda di tempat ini. Semua kita di sini harus jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Bukankah firman Tuhan katakan, aku kudus. Oleh karena itu kamu juga harus kudus. Tuhanmu, Tuhanku itu kudus. Maka kita anak-anaknya juga harus kudus. Jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Kalau saudara rindu apa yang dilihat para pendoa tanggal 24 November kemarin. Anak-anak muda berduyun-duyun ke sini. Semua pengurus inti dewasa muda. Mulai dari Pak Robert terus ke bawah. Sama Pak Hendro. Semuanya jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Saya ulangi, jaga kekudusan. Karena Tuhan itu kudus. Karena dia kudus, dia enggak kompromi dengan dosa. Kalau ini saudara bisa jaga. Apa yang dilihat oleh para pendoa tanggal 24 November kemarin akan terjadi. Jaga kekudusan. Holiness. Yang ketiga harmoni. Harmoni ini kesatuan. Tahu saudara orkestra? Orkestra itu kan macam-macam. Ada alat ini, ada alat itu, ada saxophone, ada gitar, ada bass, ada macam-macam. Enggak boleh menonjol sendiri. Ada kalanya drummer yang bung, yang lainnya diam. Ada kalanya gitarnya ngueng, yang lainnya diam. Harmonis. Unity. Harus ada. Yang ketiga lapar, hunger. Bukan lapar karena belum makan. Lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Lapar dan haus akan datang ibadah kayak begini. Menyala-nyala, haus dan lapar. Harus ada. Kayak seperti saya cerita, hari Rabu saya pakaian sudah disetrika. Baju sudah disetrika. Kalian gak ingat kalau tahun 67 itu kayak apa? Baju putih gini kasih blau. Tahu blau? Enggak tahu orang zaman sekarang. Jadi
kasih di air, kasih di blow, terus baju ini dicelupkan biar jangan putih banget gitu loh, biar dia ada blow-blownya dikit. Celana dulu kan pakai yang bahan apa itu Pak itu yang kasih apa namanya, kasih biar kencang gitu. Kanji. Udah disetrika hari Rabu, bernyala-nyala, berkobar-kobar. Tapi ada 3 desa diselamatkan. Sampai sekarang kalau saya ke sana, saya terakhir pernah ke sana malam, ibadah malam. Ke salah satu kampung itu. Nah, saudara, kita rindu anak-anak muda di sini. Dengan banyaknya orang berindu yang buka gereja di sana, buka gereja di sana, buka gereja di situ. Yang terakhir baru penuaian. Jadi harus ada apa? Kerendahan hati, kekudusan, kesatuan yang harmoni, lapar sama penuaian. Saya akhiri sampai di sini. Saudara kasih, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Tadi waktu saya tanya siapa yang mau jadi kayu bakar kebangunan rohani anak muda, siapa yang mau jadi kayu bakar kebangunan rohani dewasa muda di tempat ini. Ada beberapa yang angkat tangan. Kiranya Tuhan pakai saudara. Mari ambil bagian, jadi kayu bakarnya kebangunan rohani dewasa muda di tempat ini. Biasanya ada orang bilang, nggak percaya penglihatan. Semua penglihatan bahwa tiang kaki Dian dari Korea pindah ke Indonesia dulu nggak ada orang percaya, benar. Kaki Dian itu di Indonesia. Terus ada orang bilang di Indonesia ada tsunami pujian penyembahan, benar. Ada orang bilang anak-anak muda berkobar-kobar, on fire nyembah Tuhan di Indonesia. Udah terjadi tanggal 20 November, 20.000 orang datang. Dan ini akan terus menggelinding. Kalau saudara yang hadir hari ini juga atau yang di rumah mau menjadi salah satu kayu bakarnya revival anak-anak muda di tempat ini. Dan saya juga heran, Frankie Kuncoro kemarin di sini waktu khotbah, sempat dia katakan dia ada sesuatu anak muda di luar sini. Apakah yang gerakkan itu Intermar? Saya nggak tahu, kata dia. Dalam batin saya, kok nyambung sama pendoa di sini gitu. Saling nggak ngomong sama Frankie aja bilang dia ada sesuatu ini, saya lihat sesuatu yang anak-anak muda di daerah ini, di luar sana luar biasa, gelombang di sini. Saya nggak tahu apakah yang gerakan itu Intermar apa bukan. Kata dia begitu, saya bilang dalam hati, Intermar. Kok nggak ada amin sih? Saudara harus bergelora, harus bersemangat kayak seperti begitu. Oke, puji Tuhan. Hari ini Pak Robert, kita tumpangkan tangan teman-teman ya. Kita minyak ya, maju ke depan. WL Singers maju ke depan. Hari ini mulai dari ibadah 1, 2, kita urapi semua jemaat termasuk dewasa muda. Pengurapan itu ada di Alkitab. Begitu diurapi, kayak Yusuf diurapi menjadi Israel. Dia diberkati. Ini kita rindu. Saudara harus jangan percaya ke kita, tapi percaya kepada firman Tuhan. Kita kan pengurapan itu kan dari atas. Jadi kita akan urapi saudara. Harus saudara terima dengan iman. Biar saudara tahun 2023 ini sekolah saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati. Yang sudah berkeluarga rumah tanggamu diberkati. Kita mau mengurapi saudara. Oke, silakan. Lagu apa? Haleluya. Pak Robert temenin saya.
Maju ke depan, berbaris dengan tertib. Penuh. Amin, haleluya, haleluya, glory. Terus di hadapan hadirat Tuhan. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 papa. Mary, hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya urapi engkau. Kau akan dipakai Tuhan lebih dahsyat di tahun-tahun ke depan ini. Tuhan akan perlengkapi engkau. Oh, melalui hidupmu banyak anak-anak muda dimenangkan. Oh, papa, diberkati masa depanmu. Oh, haleluya, diberkati masa depanmu. Diberkati orang tuamu, keluargamu dalam nama Yesus. Oh papa. Seperti rusari sungai-Mu. Eva, bukan secara kebetulan kau hadir sore hari ini tempat ini. Kami lepaskan berkat kepadamu. Berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi. Tuhan tambahkan kepintaran, tambahkan hikmat kepadamu. Masa depanmu cemerlang. Oh haleluya, haleluya, hidupmu akan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ernest, sekarang sebagai hamba Tuhan, saya lepaskan berkat kepadamu Ernest. Berkat yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau akan dipakai oleh Tuhan bersama dengan Jojo. Engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk anak-anak muda di tempat ini. Oh haleluya, haleluya, hidupmu, derajat hidupmu diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Oh papa, jadi haleluya, haleluya. Oh papa. Belina, saya lepaskan berkat bagimu. Oh haleluya, haleluya. Saya lepaskan berkat masa depan yang cemerlang. Oh kesehatan yang baik. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dan hidupmu menjadi kebanggaan, kesukaan bagi keluarga besarmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Melani, bukan secara kebetulan kau hadir di ibadah sore hari ini. Sekarang saya lepaskan berkat kepadamu. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kepintaran, kepandaian. Oh haleluya, hikmat, kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Masa depanmu cemerlang, masa depanmu diberkati untuk memberkati. Amin, amin, amin. Erik, kami lepaskan berkat kepadamu sore hari ini. Masa depanmu diberkati, masa depanmu cemerlang. Tuhan tambahkan kepintaran, tambahkan roh dan hikmat kepadamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Oh papa. Coba. Daniel, Tuhan, saya lepaskan berkat bagimu. Daniel, kau akan menjadi tempat orang bertanya ke depan. Oh haleluya, haleluya. Tuhan tambahkan roh dan hikmat kepadamu. Dalam nama Yesus.
Yesus, haleluya. Oh papa. Rebeka, saya lepaskan berkat bagimu. Kau akan diurapi oleh Tuhan di tahun 2023 ini. Kau diberkati, keluarga besarmu diberkati. Damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi menyertaimu sepanjang tahun ini dalam nama Yesus. Sepanjang tahun 2023 dalam nama Yesus. Amin, amin. Saya lepaskan berkat bagimu sore hari ini. Apa yang belum pernah kau pikirkan, apa yang belum pernah tersirat dalam hatimu, Tuhan sediakan bagimu di tahun 2023 ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Coba. Sedia saya lepaskan berkat bagimu. Berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihimu. Jangan takut. Jangan takut menghadapi tahun-tahun ke depan. Tuhan mengasihimu. Engkau biji matanya Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti jaga engkau. Jaga kekudusan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Daniel, saya lepaskan berkat. Jadilah Daniel akhir zaman yang selalu datang kepada Tuhan 3 kali sehari. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dan engkau menjadi tempat orang bertanya ke depan. Oh diberkati masa depanmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Amin, si kecil. Halo. Halo. Kayak boleh aja. Namanya siapa? Cedric. Kau berada di pangkuan mamamu. Bukan secara kebetulan hari ini Cedric ada di tempat ini beserta mama. Saya lepaskan berkat kepadamu ya. Kau dipelihara Tuhan dari sejak kecil begini. Tuhan tambah-tambahkan kepintaran bagimu ya Cedric ya. Dan engkau akan diberkati. Menjadi kebanggaan, jadi kesukaan bagi papa mamamu. Berguna bagi bangsa dan negara. Berguna bagi pekerjaan Tuhan. Diberkati papa mamamu dengan berlimpah-limpah damai sejahtera melingkupi keluarga ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ini dia pegang terus tangan saya ini. Amin, amin, amin. Glory buat Yesus. Namanya siapa? Siapa? Alex. Saya lepaskan berkat bagimu Alex. Kau bukan secara kebetulan hadir sore hari di tempat ini. Berkat Tuhan dari tempat yang maha tinggi turun atasmu. Kau gak tahu mau berbuat apa. Tapi mulai hari ini Tuhan akan tuntun engkau hari lepas hari. Bimbing engkau hari lepas hari. Rajin berdoa. Rajin datang ke ibadah. Rajin nyembah Tuhan. Rajin baca firman Tuhan. Maka engkau akan dituntun Tuhan hari lepas hari. Sehingga kelak engkau diberkati. Dan engkau akan terheran-heran. Bagaimana perbuatan tangan Tuhan itu ajaib. Maju terus Alex. Dalam nama Yesus. Oh papa. Kalian berdua. Lydia sama Hendro. Bukan secara kebetulan hari ini kita tumpangkan tangan. Yusuf ditumpangkan tangan oleh orang tuanya Ishak. Yusuf diberkati. Sangat diberkati. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan kalau selama ini pintu tertutup seperti tembok, seakan-akan gak ada jalan. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya lepaskan jalan itu bagi kalian.
jalan yang selama ini tertutup. Saya lepaskan ada jalan, ada jalan, ada jalan, ada jalan, ada jalan. Jalan terbuka bagi keluarga ini. Jalan terbuka, berkat berkelimpahan. Oh, haleluya. Orang dunia akan terheran-heran melihat hidupmu, melihat keluarga ini diberkati, anak-anakmu diberkati. Rajin nyembah Tuhan, rajin mengelola dewasa muda di tempat ini. Kau akan lihat pekerjaan tangan Tuhan heran dengan dahsyat. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.
tempat ini mengalirlah Oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah Oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah Oh Roh Kudus, mengampuni, mengampuni. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, mengampuni, mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni
sekali lagi, haleluya. Lebih sungguh mengampuni, lebih sungguh lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Bapak, terima kasih buat ibadah yang terakhir Dewasa Muda pada tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan, kami udah menyembah Engkau, kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami sudah mendengar firman-Mu, pesan-pesan-Mu, bahwa Engkau akan kirimkan dewasa muda berduyun-duyun datang ke sini. Tapi dari bagian kami mau menjadi kayu bakarnya revival itu, kayu bakarnya kebangunan rohani itu. Dan ada beberapa tadi di antara kami sudah berkomitmen menjadi salah satu kayu bakarnya kebangunan rohani di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tadi satu persatu sudah diurapi. Saya hanya hamba-Mu, hanya kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan sendirilah yang mengurapi, yang hadir pada sore hari ini. Tuhan sendiri urapi mereka. Engkau urapi Yusuf, akhir Yakub yang akhirnya berubah jadi Israel. Maka mereka juga Tuhan urapi sore hari ini. Maka mereka akan diberkati berlimpah-limpah. Dengan heran, dengan caranya Tuhan. Semua yang hadir hari ini sudah tidak sama lagi. Sudah berubah. Terima kasih Tuhan. Hidup mereka diberkati untuk memberkati banyak orang. Dan orang dunia akan terheran-heran melihat anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini. Karena hidup mereka diopahkan. Hidup mereka menjadi berkat. Hidup mereka menjadi kesaksian, menjadi terang bagi orang dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang terima berkat dari Tuhan. Angkat tangan, kedua belah tanganmu. Dewasa muda yang Tuhan sangat kasihi, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terima berkat dari Bapa. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan berlimpah-limpah. Engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik terus, tidak pernah turun. Engkau berguna bagi bangsa ini. Engkau berguna bagi Banten. Engkau berguna bagi Tangerang. Engkau berguna bagi keluargamu. Engkau berguna bagi sesama. Oleh kemurahan Tuhan. Tuhan yang mampukan engkau. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin, amin, amin.